Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Winda Fitriana, NIM 09 dari kelas Ekonomi Pembangunan A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pemanfaatan sumber daya alam dalam perspektif ekonomi Islam. Sebelum masuk ke materi yang akan saya jelaskan, di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang definisi dari sumber daya alam. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 Pasal 5 memberikan pengertian bahwa sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri dari sumber daya manusia, sumber daya hayati, sumber daya non-hayati, serta sumber daya buatan. Selain pengertian sumber daya alam menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982, terdapat juga beberapa pengertian sumber daya alam menurut beberapa ahli. Yang pertama itu menurut Surya Negara. Surya Negara berpendapat bahwa sumber daya alam merupakan unsur-unsur alam yang terdiri dari unsur hayati dan unsur fisik yang dikelola oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan hidup. Yang kedua itu menurut Katili juga berpendapat bahwa sumber daya alam adalah keseluruhan unsur tata lingkungan biofisik yang nyata serta memiliki potensi untuk dimanfaatkan sebagai bagian dari kebutuhan hidup manusia. Yang ketiga itu menurut Chapman. Chapman juga berpendapat bahwa sumber daya alam merupakan hasil penilaian manusia terhadap unsur-unsur lingkungan hidup yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Selanjutnya, terdapat 3 macam dari sumber daya alam. Yang pertama, sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Terdiri dari 1. Sumber daya alam yang dapat diperbarui atau renewable. Yang kedua itu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui atau non-renewable. Dan yang ketiga, sumber daya alam yang tidak dapat habis. Yang kedua itu sumber daya alam berdasarkan potensinya, yang terdiri dari yang pertama itu sumber daya alam materi, yang kedua itu sumber daya alam energi, yang ketiga sumber daya alam ruang, dan yang terakhir itu berdasarkan jenisnya. Sumber daya alam berdasarkan jenisnya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu non-hayati atau abiotik, dan yang kedua itu hayati atau biotik. Berdasarkan jenis dari sumber daya alam di atas, bahwa semua jenis sumber daya alam itu merupakan aspek yang sangat dibutuhkan oleh setiap manusia. Karena manusia sangat membutuhkan sumber daya alam yang berasal dari alam. Oleh karena itu, seharusnya kita sebagai manusia bisa menjaga dan memelihara sumber daya alam tersebut agar tidak mengalami kerusakan atau bahkan sampai hancur. Manusia dalam kaitannya dengan cara pandang terhadap lingkungan terbagi menjadi dua golongan, yaitu pandangan imanen dan transenden. Menurut pandangan imanen atau holistik, manusia dapat memisahkan dirinya dengan sistem biofisik sekitarnya seperti hewan, tumbuhan, laut, sungai, dan juga gunung. Namun, merasa adanya hubungan fungsional dengan faktor biofisik itu sehingga membentuk satu kesatuan sosio-biofisik. Selanjutnya, pandangan Islam terhadap sumber daya alam. Sumber daya alam adalah sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan juga kebutuhan hidup manusia agar hidup dapat lebih sejahtera. Sumber daya alam bisa terdapat di mana saja, seperti di dalam tanah, air, permukaan tanah, udara, dan lain sebagainya. Menurut Surya Negara, segala sesuatu yang berada di sekitar alam ini adalah lingkungan. Sedangkan jika unsur-unsur lingkungan tersebut dapat memberikan manfaat pada manusia, maka dapat disebut dengan sumber daya alam. Tetapi, tidak seluruh unsur lingkungan dapat menjadi sumber daya bagi manusia. Akan tetapi, lingkungan tersebut bisa menjadi sumber daya bagi makhluk lain seperti binatang dan juga tumbuhan. Selanjutnya, yaitu larangan pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan. Akibat adanya pemanfaatan sumber daya alam yang terlalu berlebihan ini, maka manusialah yang akan kembali dibingungkan karena akibat hawa nafsunya yang terlalu berlebihan kepada alam, sehingga alam tak lagi mampu memenuhi kebutuhan hidup manusia yang dibilang sangat banyak dan tidak terbatas. Contohnya seperti hutan. Hutan tak mampu lagi menyediakan sumber daya alam yang biasa manusia konsumsi, seperti kayu, dedaunan, dan lain sebagainya.
Al-Quran menegaskan tentang prinsip larangan pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan atau yang biasa kita sebut boros dan juga melampaui batas. Selain menyalahi karakter dasar sumber daya alam yang seimbang dan terukur, tetapi lebih dari itu juga menyalahi prinsip hakikat keberadaan manusia dengan fungsi dan tugas utama manusia sebagai pemakmur dan pengelola lingkungan. Karena seperti yang telah diketahui, akibat perilaku boros tersebut maka juga akan berakibat fatal bagi orang yang melakukannya, seperti tidak akan terpenuhinya lagi kebutuhan-kebutuhan manusia yang amat sangat banyak dan tidak terbatas. Kerusakan sumber daya alam dalam perspektif Islam. Dengan penambahan penduduk dunia yang semakin meningkat, usaha peningkatan kesejahteraan manusia ini dari satu sisi dapat memunculkan kemajuan teknologi dan industri yang sangat didambakan oleh setiap bangsa. Di sisi lain, dapat memberikan dampak kerusakan lingkungan yang dapat menurunkan kualitas dan kesejahteraan hidup manusia. Sehingga kekhawatiran manusia atas masalah ini mulai mengemuka sejak akhir pertengahan abad 20. Hal ini tampak antara lain dengan munculnya pertambahan perbendaharaan kata yang bersifat mendunia, yaitu kata polusi yang menyebabkan terjadinya krisis lingkungan hidup atau environmental crisis. Munculnya polusi yang mengakibatkan krisis lingkungan hidup menyebabkan para pakar dari berbagai disiplin ilmu mencurahkan perhatian untuk membahas dan meneliti dampak yang diakibatkan oleh kemajuan teknologi dan juga industri yang telah meracuni udara, air, tanah, tumbuh-tumbuhan. Polusi ini selanjutnya mempengaruhi manusia melalui makanan dan juga minuman yang telah tercemar oleh bahan-bahan kimia buatan. Menghadapi masalah krisis lingkungan secara umum, Al-Quran telah mensinyalir bahwa problem itu akan berulang kembali menimpa manusia akibat tindakan dan ulahnya sendiri terhadap alam. Kerusakan sumber daya alam terbagi menjadi dua. Yang pertama itu kerusakan sumber daya alam natu organik. Kerusakan sumber daya alam natu organik adalah kerusakan yang disebabkan oleh alam itu sendiri dengan kehendak Tuhan. Contohnya seperti tsunami, gunung meletus, kebakaran akibat adanya petir dan lain-lain. Yang kedua itu kerusakan sumber daya alam antropologik. Kerusakan sumber daya alam antropologik adalah kerusakan alam yang disebabkan oleh perbuatan manusia. Contohnya seperti kebakaran hutan, penebangan hutan, pencemaran air, polusi udara, dan lain-lain. Kapitalisme dalam ekonomi Islam. Kapitalisme berasal dari kata kapital, yaitu berarti modal yang diartikan sebagai alat produksi semisal tanah dan uang. Sedangkan kata isme berarti paham atau ajaran. Kapitalisme merupakan sistem ekonomi politik yang cenderung ke arah pengumpulan kekayaan secara individu tanpa gangguan kerajaan. Dengan kata lain, kapitalisme adalah suatu paham atau ajaran mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan modal atau uang. Kapitalisme yang berkaitan dengan sumber daya alam menurut Capra pada tahun 1999 menyatakan bahwa pandangan mekanis tentang dunia yang menyebabkan perlakuan terhadap sumber menguasai sumber-sumber alam di berbagai negara. Fenomena tersebut memunculkan pendapat tentang gagalnya pembangunan berkelanjutan yang pernah digagas pada konferensi tingkat tinggi atau KTT Bumi di Rio de Janeiro, Brazil pada tahun 1992. Pasar bebas juga menjadi ajang perluasan kapital. Dengan pasar bebas, setiap perusahaan besar memiliki cabang perusahaan baik di negara yang sama atau negara yang berbeda. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi pemanfaatan sumber daya alam dalam perspektif Islam. Apabila terdapat salah kata dalam setiap penjelasan yang saya berikan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.